Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan menampilkan data penjualan. Jadi ini kita akan ubah menu ini menjadi menu untuk data penjualan. Oke, kita buka VS Code-nya, masuk ke view, kita ubah template-nya, kemudian kita cari menu. Nah, ini kita ganti penjualan. Kemudian untuk submenunya di baris ke-45 ini kita ubah menjadi di sini penjualan, kemudian ini tambah menjadi data penjualan ya. Nanti masuknya ke base URL penjualan. Jadi kita nanti akan bikin controller penjualan. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Ini penjualan, kemudian di sini data penjualan. Kalau ini diklik masih kosong, belum ada isinya karena kita belum membuat controller untuk penjualan. Oke, langsung saja kita buat controllernya. Kita copy salah satu controller, misalnya barang, copy, paste, kemudian kita rename menjadi penjualan.php. Selanjutnya kita buka, di sini kelasnya kita ganti, kemudian kita hapus dulu, kita gunakan yang function index, dimana ini nanti akan kita buatkan view ya. Di function index ini akan menampilkan jadi data penjualan. Ini nanti kita buatkan folder penjualan, kemudian data penjualan. Kemudian di sini template seperti sebelumnya. Sini sudah tidak perlu dirubah. Sekarang kita bikin folder di view ini. Klik kanan new folder, kemudian penjualan. Kemudian kita klik klik kanan buat file, namanya data underscore penjualan.php. Nah, ini kita tulis misalnya data penjualan. Kita coba hasilnya dulu. Ini kalau kita refresh hasilnya, nah ini sudah muncul data penjualan. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data penjualan dari tabel jual. Oke, jadi kita buka database-nya. Di sini ada tabel jual dan DT jual yang akan kita tampilkan nanti tabel jual, dimana ini terdiri dari HD jual ID, tahun, no trans, ada trans, tanggal. Ini nanti kita pilih, tidak semua kita tampilkan. Kolom yang sebelah kiri akan kita isi tanggal, kemudian nomor transaksi, kemudian
apa namanya, dibayar ini ya, atau total dari jumlah dari transaksi ini aja yang kita tampilkan. Oke, kita buat H3 data penjualan. Selanjutnya kita bikin table class table bordered, kemudian table hover, kemudian tutup table, kemudian kita bikin headingnya dulu, thead tr th nomor, kemudian tanggal, kemudian apalagi, nomor bukti atau nomor transaksi, kemudian jumlah. Selanjutnya di sini ada aksi. Oke, seperti ini. Kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, ini sudah bentuk tabel. Selanjutnya kita akan menambahkan kode PHP untuk menampilkan data di bawah thead. Kita masuk ke PHP. Selanjutnya kita mulai mengambil datanya. Jual sama dengan list db query select bintang from jual, result array, kemudian nomor sama dengan 1, kemudian kita for each row untuk menampilkan data jual, kemudian buka kurung, tutup kurungnya kita hapus dulu. Selanjutnya di sini tutup PHP, kemudian kita tuliskan menggunakan HTML tr oke, kemudian td untuk menampilkan nomor, nah ini kita copy. Selanjutnya untuk menampilkan tanggal pakai row, kemudian tanggal, kemudian kita copy paste di bawahnya. Setelah tanggal kemudian nomor transaksi ini namanya no trans, jadi tanggal ini diganti no trans, kemudian kita paste lagi di bawahnya jumlah ini kita ambilkan dari kolom dibayar. Oke, kemudian untuk aksi nanti kita beri tombol ya, kita biarkan dulu, kita kosongi dulu, kita coba lihat hasilnya, kita simpan. Oh belum, ini kemudian ini belum ada tutupnya, kita kembali ke PHP, kita tambahkan nomor, jadi biar nomornya bertambah dari 1
2 dan seterusnya, kemudian tutup petik, tutup kurung dari for each ini ya, kemudian tutup PHP. Udah sampai di sini. Kita coba lihat hasilnya. Oke, sudah tampil tanggal, nomor transaksi, jumlahnya. Selanjutnya untuk ini angka ini, karena di sini angkanya biar ada separator atau koma untuk pemisah ribuan, ini perlu ditambahkan number format ya. Jadi sebelum row ini, variabel row ini kita kasih number format buka kurung. Nah, row dibayar tutup kurung. Seperti ini. Simpan, kita coba lihat hasilnya. Nah, ada separatornya. Kemudian biasanya angka itu rata kanan. Untuk rata kanan kita beri style saja di sini di TD-nya. Tambahkan style, text, line, center. Nah, seperti ini. Oh, kok center, right. Oke. Nah, sekarang sudah rata kanan. Oke, selanjutnya kita menampilkan membuat tombol aksi. Ini nanti tombolnya detail transaksi. Jadi kalau kita klik supaya dia nanti menampilkan detail transaksinya, apa saja barang-barang yang ada di nomor transaksi ini atau nomor bukti ini. Oke. Jadi kita tambahkan di aksi ini kita buat button kelas, kita beri kelas btn, kemudian spasi btn primary, ini warna biru, kemudian tutup, ini kasih tulisan detail, kemudian ditutup button. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini ada tombol detail. Ini nanti kalau kita klik tombol detail ini akan menampilkan detail transaksi. Ini tombolnya terlalu besar ya, mungkin bisa kita perkecil lagi supaya ukurannya kecil. Kita tambahkan kelasnya btn sm small, dibolak balik tidak apa-apa. Ini kita coba. Nah, ini lebih kecil lagi. Oke, jadi detail ini nanti diklik akan muncul detail dari transaksi. Oke, untuk memunculkan ini nanti kita akan menggunakan modal ya. Kita menggunakan modal. Untuk referensi modal itu bagaimana, karena di sini sudah menggunakan Bootstrap 4, Anda bisa browsing ya, ketik saja modal Bootstrap 4 ya. Kita cari referensinya, gimana cara memunculkan modalnya. Oke, ini sudah ada contohnya. Kalau ini diklik, nah muncul itu mana-mana ini. Nah, ini seperti ini contohnya. Oke, contoh tombolnya ini butuh tambahan data toggle sama data target ya. Data target kita copy dulu. Yang mana yang di copy? Oke, yang ini kita copy dulu, kita masukkan ke tombol. Nah, sampai data target. Oke, copy, kita paste dulu di sini. Jadi ini kita butuh tambahan lagi spasi, butuh tambahan data toggle, ini sama dengan modal. Kemudian data target ini nanti mengarah ke ID dari
modal. Jadi ini saya ganti dulu namanya, saya beri nama ID-nya ya modal detail ya, modal underscore detail. Oke, simpan, kemudian kita copy yang bawahnya. Jadi ini mulai modal ini kita copy sampai akhir div ini. Oke, copy, terus ini ditaruh di mana? Taruh di bawahnya table. Nah, pokoknya taruh di bebas ya ini ya, maksudnya di luar table yang pasti. Kita paste di sini modal. Ini nanti tidak akan terlihat coding ini sebelum Anda memang memunculkannya. Oke, kita cek dulu kelas modal ID. Nah, ID ini harus kita sesuaikan. Ini tadi akan kita beri nama ini ya, modal detail. Jadi ID ini harus diganti modal detail. Nah, kemudian yang lainnya sudah tidak ada masalah, dibiarkan. Ini tidak usah ya, tidak apa-apa ini ya, biar tidak terlalu panjang. Oke, tab index dihapus saja, tidak apa-apa. Selanjutnya udah, kita coba dulu ya, kita coba dulu. Refresh, kalau ini diklik, nah sudah muncul modalnya ya, klik. Oke, modal title kita akan ganti dengan detail penjualan. Kita cari modal detail ini kita ganti detail penjualan. Di sini ini tidak usah ID ya, tidak usah ID. Kemudian button, tipe button ini sudah di konten. Kemudian bodinya ini kita coba dulu, simpan. Apakah modal title sudah berubah menjadi ini detail penjualan? Oke, sekarang kita akan mengisi tengahnya ini atau kontennya ini ya. Shifting ini contoh, tidak dipakai. Ini bagaimana cara menampilkan detail yang di posisi kontennya modal ya. Caranya nanti kita akan menggunakan ajak, sehingga di sini kita coba bikin ini dulu. Nah, modal body, kelas modal body ini nanti kita ubah, kita beri ID ya, ID sama dengan detail. Tadi sudah dipakai apa, modal detail. Sekarang saya buat ID detail penjualan ya, atau data detail, gini aja. Untuk kelas modal ID data detail. Kemudian kita buat apa namanya, JavaScript. Kita buat function ya, fungsi dengan nama detail ya. Kemudian yang didetailkan nanti ada, kita berikan parameter jual ID. Oke, kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini nanti kita tambahkan ajak. Ini contoh ajak ya, kita copy.
kita paste di sini. Jadi strukturnya seperti ini. Di sini URL-nya untuk proses pengambilan data detail ini nanti kita gunakan base URL, kemudian tadi penjualan garis miring detail. Jadi nanti kita akan membuat function detail di controller penjualan. Petik tutup kurung, kemudian petik tutup PHP. Nah, seperti ini tipe post, kemudian data ini kita gunakan, kita akan mensubmit ya, mensubmit variabel apa yang kita submit, yaitu jual ID. Jadi ini kita ketikkan jual ID. Nah, atau kita samakan saja jual ID sama .2 jual ID. Maksudnya nanti kita akan mensubmit dengan nama variabel jual ID, datanya bersumber dari variabel jual ID, sama dari sini. Oke. Kemudian sebelum kita memproses di penjualan detail ini, kita harus menambahkan lagi di button ini. Di button ini kita harus tambahkan event on click. Jadi pada saat tombol ini diklik. Nah, di sini kita tambahkan on click, buka kurung, tutup kurung. Pada saat diklik ini akan memanggil function detail, function yang kita buat di sini di script tadi, yaitu function detail. Jadi mana tadi? Ini on click detail, buka kurung, tutup kurung. Di detail ini nanti akan sesuai dengan jual ID. Jual ID itu variabelnya kalau tidak salah apa ini, HD jual underscore ID. Nah, bisa kita samakan ya, HD jual underscore ID, biar nanti tidak lupa. Ini HD jual ID, ini kita ganti biar sama dengan nama kolomnya, HD jual ID. Kemudian di mana tadi tombolnya, klik, buka kurung, tutup kurung, sama dengan sebentar ya, ini salah ya, on click sama dengan, nah sebentar ada yang lupa. On click sama dengan petik, kemudian petik detail, buka kurung, sama dengan row, kemudian HD jual underscore ID. Ini biar sebagai penanda ID berapa yang akan kita tampilkan detail datanya nanti. Kemudian tutup dan tutup kurung. Nah, seperti ini. Jadi ini tutup kurung, buka kurung, tutup kurungnya. Oke, kita cek ya. Jadi ini sebelum disubmit ya, sebelum disubmit kita coba ini ya, nanti mendapatkan nilai berapa, maksudnya HD jual ID, kita alert, bisa untuk ngeceknya seperti ini. Nah, jadi nanti ketika kita klik akan ada pesan nilai dari HD jual ID. Oke, kita refresh, kemudian kita coba klik. Nah, 7, kemudian yang bawah nilai HD jual ID-nya 9 dan seterusnya. Oke, HD jual ID sudah kita dapatkan. Selanjutnya
mana tadi kita buat di controller ini. Oke, public function dengan nama apa tadi, detail kalau tidak salah ya, detail ya, penjualan detail. Jadi kita bikin function detail di controller penjualan. Di sini nanti akan menerima hasil post dari data penjualan ini nanti ya. Ini kan ada data HD jual ID yang di post ini, kita ambil di sini, post ya, HD jual ID sama dengan HD jual underscore ID. Nah seperti ini. Kemudian ini nanti akan kita proses di view dalam pembentukan tabelnya ya, maksudnya menampilkan DT jual kita proses di view tersendiri. Jadi ini kita copy dulu. Nah kita akan membuat view detail penjualan, terus ini sorry karena ini nanti akan ditampilkan di mana itu, akan ditampilkan di dalam modal, maka ini posisinya tidak load template lagi, tetapi langsung yang di load ini ya, di load ini. Nah seperti ini. Kemudian ini kita hapus, hanya saja kita tetap butuh ini ya, hari jual post ini. Coba kita postnya nanti kita ambil di view saja ya, kita nilai postnya ini kita ambil di view saja. Jadi ini bisa dihapus seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buat view di penjualan dengan nama detail penjualan. Oke, klik kanan, new file, kita kasih nama detail underscore penjualan.php. Oke, kemudian kita masuk PHP, tutup. Nah seperti ini. Bisa ndak ini postnya dilakukan di view ya. Kemudian style sama dengan this db query. Kita akan buka ini detail penjualannya, DT jual. Select bintang from DT jual, kemudian where note apa ini, DT jual. Oh mohon maaf, ini ada yang salah ya, jadi harusnya kita tidak butuh HD jual ID ini. Yang kita butuhkan itu adalah nomor transaksi. Jadi kita balik dulu ke data penjualan. Di sini ini bukan HD jual ID. Jadi ini yang benar adalah no trans, sehingga yang bawah ini juga sama, ini harusnya no trans, nomor transaksi yang kita butuhkan. Ini juga
no trans, di sini no trans. Ini alutnya kita hapus dulu, no trans. Kemudian di detail penjualan, sehingga ini seperti ini. Nah, kemudian detail select bintang from DT jual where no trans sama dengan no trans. Oke, result array, tutup kurung, petik. Selanjutnya kita tampilkan dalam format table. Kita buat nomor no sama dengan 1, kemudian apa namanya, for each. Kita for each nya bukan di sini ya, for each nya bukan di sini, tapi kita bikin table dulu ini nanti. Nah, nomornya kita bikin table dulu, table class table bordered. Oke, kemudian table tutup. Terus di sini ada thead, tr, kemudian th, nomor th, kemudian apa, kode barang, th, nama barang, kemudian harga jual maksudnya, kemudian QTY atau quantity, kemudian jumlah. Oke, jadi yang akan kita tampilkan nanti dari DT jual itu adalah kode barang, jumlah atau quantity, kemudian harga satuan, kemudian total. Ya, kita tidak menampilkan laba. Nah, di sini yang belum ada adalah nama barang. Jadi ini ada yang kurang lagi. Harusnya di sini select dt titik bintang koma barang titik nama, kemudian from dt jual, ini menggunakan join ya, as dt kita taruh di bawah, seperti ini. Kita lanjutkan as dt di left join dengan tabel barang as b on dt titik kode barang sama dengan b titik kode barang. Oke, kemudian where dt titik no trans sama dengan no trans result array. Oke, kemudian di bawah ini kita masuk ke PHP seperti yang sebelum-sebelumnya, tutup PHP, kita buat for each nomor dulu ya, sama dengan 1. For each, yang di for each itu adalah variabel detail ini, karena ini sudah mengambil data dari table. Detail as row, buka kurung, tutup kurungnya ditutup dulu, dibuang 1, kemudian ini masuk HTML, tr, setelah itu td, tampilkan variabel nomor,
tutup TD, copy, nah kemudian row kode petik ya, kode underscore barang, kemudian copy lagi, ini nama barang, ini nama, coba kita pastikan fontnya ini apa namanya, tulisannya kecil atau besar kecilnya. Ini kolom kode barang sudah benar kecil. Kalau di nama barang tidak masalah ya, tinggal ini nama, kemudian copy, paste, harga satuan, kita coba harga satuan bagaimana tulisannya di DT jual, harga satuan, tidak pakai underscore, harga satuan, kemudian KTY ini wakilnya adalah jumlah barang, di sini jumlah, sedangkan untuk jumlah ini pakai total, nah kolom total. Oke, kemudian di bawahnya TR seperti biasa kita masuk ke PHP lagi, kita berikan variabel nomor biar tambah dari 1 ke 2, variabel nomor plus, kemudian tutup PHP, tutup for each ya. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kembali ke data penjualan. Nah data penjualan nanti kita akan mendapatkan mana ini, kita akan mendapatkan nilai dari hasil dari ini ke penjualan detail ini. Nanti kita coba ini masukkan ke bodinya ini. Di sini kelas body ID data detail, nama ID-nya data detail, kita gunakan jQuery, buka kurung, data detail mana tadi ini, kemudian .html, buka kurung, get return. Nah seperti ini. Oke, kita coba hasilnya berjalan dengan baik atau ada yang salah, klik. Nah ini ada yang salah, apa ini, undefined variable data, oh kita coba lihat variabel data, di mana variabel data ini tadi di penjualan. Oh ya, ini karena tidak ada variabel data ya, jadi kita hapus seperti ini, kita refresh detail. Nah sudah jadi. Nah kalau kita klik yang bawah, nah ini 10 data, yang bawah ini 3 data. Jadi itu caranya ya. Nah kemudian di shifting, tombol shifting ini tidak dipakai ya, close saja. Untuk menghapus tombol shifting, dia ada di data penjualan yang ada modalnya tadi. Shifting ini kita hapus. Oke. Oke, jadi bisa dimengerti ya. Jadi apa namanya, ini kalau menggunakan Ajax, kita buat function detail, kemudian butuh parameter nomor transaksi, kemudian nomor transaksi ini akan kita submit kemana, menggunakan Ajax kita submit ke controller penjualan, kemudian function detail. Nah nanti yang disubmit itu apa, yaitu variabel notrans, isinya juga notrans. Jadi ini nama variabel, yang ini
isi. Kalau Anda mau ngubah misalnya parameternya Anda ganti ID juga boleh, ID, tapi di sini juga ID. Nah, ini artinya nanti variabel notrans itu isinya dari variabel ID. Isinya ini dari mana? Dari sini ketika pemanggilan, yaitu tombol ini ketika on click, ketika diklik dia itu menjalankan memanggil fungsi detail tadi, yang dimasukkan pada parameternya adalah nomor transaksi. Jadi itu. Nah, biar mudah, maksudnya biar namanya itu sama ya, kita gunakan nama parameter ini sama dengan nomor transaksi. Ini juga jalan, tidak masalah ini. Jadi ini kalau dijalankan ya tetap biasa, tidak ada perubahan. Nah, saya kembalikan lagi. Oke. Nah. Oke. Kemudian success function get return ini artinya setelah nanti variabel itu disubmit ke penjualan detail, itu nanti kan dapat hasilnya. Hasil dari submit ini, detail ini adalah, ini perintahnya adalah ngeload view detail penjualan yang ini tadi. Jadi hasil dari tampilan ini itu nanti masuknya ke variabel get return pada file data penjualan ini. Terus untuk menampilkan hasil get return biar muncul di mana tadi? Modal, kita gunakan kita gunakan jQuery dengan memanggil nama ID-nya, data detail. Ini data detail ID-nya mana? Di sini. Yang di body ini. Jadi ini ada div class modal body, saya beri nama ID data detail. Nanti isinya di dalam div ini itu akan berisi ini. Nah, detail .html dalam kurung get return akan berisi nilai dari get return. Nilai get return itu ini, detail penjualan ini, tampilannya ini. Oke, kita coba lihat lagi hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Demikian tutorial ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.